kepada Habib Abdullah. Ada pula Habib-Habib yang lain yang belum tidak bisa menyebutkan nama beliau satu persatu, kadar mengurangi rasa takdim dan takrim ulun kepada beliau-beliaunya. Fadilatul kiram wa muhtaram ma'asyiral asatid wa asatidah yang dimuliakan oleh Allah, pada guru-guru agama, tokoh agama, pemuka agama, tokoh masyarakat, penyambung lidah dari Rasulullah, yang mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengucurkan hidayah dan taufiknya ke dalam lubuk hati nurani kita, dengan tabarrukan kita kepada hamba-hamba Allah yang soleh, karena beliau adalah orang-orang yang selalu dekat dengan Rasulullah, yang banyak mendapatkan karunia Allah. Hamba Allah yang dekat dengan Rasulullah itu banyak mendapat karunia Allah, Bapak Ibu. Nah, karena itu mudah-mudahan Allah memasukkan asrar Rasulullah ke dalam kalbu nurani kita, sehingga kita juga bisa selalu terhubung dengan hambanya yang soleh dan terhubung kepada Nabi kita. Nabi kita akan menghantarkan kita untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan taufik dan hidayah Allah, bahkan kita dihantarkan untuk mendapatkan rahmat Allah. Tabarukan kita Bapak Ibu di majelis kita ini ceritanya majelis bulanan, tapi ini sudah kira-kira ulun kada tahu berapa bulan sudah kada terbaca kitabnya, karena orangnya sibuk Bapak Ibu. Jadi di sini tuh pokoknya sedapatnya, di mana kita bisa, disitulah kita tabarukan. Nah, karena itu tabarukan kita dengan kitab An-Nihayah di karangan Imam Abul Bida Al-Hafidh Abul Bida, yang sejak ini Masya Allah diberikan karunia Allah. Karena itu beliau mengarang kitab ini untuk mudah-mudahan dibaca oleh generasi-generasi berikut beliau, termasuk kita. Nah, kita ini tabarukan dengan beliaunya, karena nang paham benar isi kitab ini beliaunya pengarangnya. Makanya tadi ulun mudah-mudahan roh sidin hudur di sini dan masuk ke kalbu nurani kita, supaya kita dimudahkan oleh Allah memahami apa yang dikarang beliau ini. Qala Muslim, Imam Muslim berkata, ada namanya kitab Sahih Muslim, itu termasuk ngarannya Kutubus Sittah. Di antara kitab-kitab hadis yang 6 itu diantaranya Sahih Muslim. Ini Imam Muslimnya berkata, Imam Muslim Syedin ini makamnya di daerah Rusia Bapak Ibu. Kalau Imam Bukhari itu di Uzbekistan, di wilayah Rusia. Imam Muslim juga di wilayah Rusia. Ya, karena sedih itu memakam di Roknana, Tayaman Biodi terparak berlakonon ini. Cuma jauh sini. Haddatsana Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi, Ibnu Wahab. Apa dari sini? Akhbarani Umar ibnul Haris, menghabarkan kepadaku Umar ibnul Haris, anna Bakra ibnu Suwadah, ada yang bernamanya Bakar bin Suwadah, haddasahu, menceritakan. Dari mana beliau dapat cerita? An Abdurrahman bin Jubair. Dari Sidin juga dapat dari Abdullah bin Umar bin As. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tala qaulallah hikayah ala lisan Ibrahim. Jadi menceritakan dapat bahwa Nabi menceritakan dengan lisan beliau, artinya dengan ucapan Rasulullah.
melalui lisan Ibrahim. Apa ucapan beliaunya? Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nasi. Apa jasidin? Rabbi ya Allah ya Tuhanku, innahunna adlalna, kebanyakan mereka itu sesat, kebanyakan mereka itu salah jalan. Ini namanya sesat itu artinya ya salah jalan. Ya kan, untuk orang ke hutan namanya sesat, ya salah jalan. Yang seharusnya menuju ke surga sekalinya ke sebelahnya, ini salah tadi Pak. Menuju ke Loknanga sekalinya sampainya ke Jongkang, jauhnya gitu loh. Itu anak-anak apa? Karena adlalna katsiran minan nas. Jadi ucapan Nabi itu dia akan terbukti. Kalau dia sedang banyak nang salah jalan, dasar banyak nang salah juga jalan dia. Kenapa jadi salah jalan? Kebanyakan jalannya Pak. Ya kan, coba jalannya tersebut ini lurus, pada bakal sesat itu. Ini kebanyakan jalan. Kenapa jalan? Biar guru sini, kamu jalan sini. Biar guru nang sekong, kamu jalan sini. Biar nang guru sekong, ikan menghantas saja. Lewat dapur julak. Nah, kan repot itu kan. Ingin terlalu banyak jalannya ini yang pian membuat salah. Ya kan? Nah, kamu jalannya segunting aja, insya Allah ada salah. Oleh karena itu guru nanti tahun itu 5 bulan ini, tanamkan di hatimu guru hakikimu itu hanya satu. Siapa? Rasulullah. Bedanya Rasulullah itu insya Allah ada bakal salah jalan. Nih, ikat aja tali apa ya? Tali pinggang pian itu nang lawan Rasulullah. Ikat aja tali pinggang Rasulullah. Terserah aja kemana Rasulullah membataknya, membayarnya, kalau bakal salah itu. Ini, amun pian bisi jokong, ikat tali jokong pian Rasulullah kuat-kuat. Ini, amun talinya tali pulon, pakai tuh. Kuat-kuat talinya. Ini, amunnya ada rantai sekalian dulu. Iya kan, nggak paham aja tuh pian artinya. Kuat-kuat. Apa aja Nabi? Paman tabi'ani. Siapa yang mengikutiku, siapa yang mengumpatiku. Ini Nabi ini boleh mengatakan ini. Siapa yang mengumpatiku, fa'innahu minni. Jadi siapa yang mengumpatiku, nah ini tuh dia termasuk, ini kan apa nih? Dia termasuk aku sudah. Ya ibaratnya mengumpati Nabi, menjadi Nabi minni, berarti berpula lawan gitu. Ya lah, itu aja. Sidin habaib yurid Rasulullah, ulun kada yurid Rasulullah. Tapi ketika ulun paman tabi'ani mau pati Rasulullah, puji Rasulullah ini, berarti kan ulun bagian juga dari keluarga Rasulullah. Sekalipun Habib Gafur kada mengakui ulun lain pula Rasulullah ya Sidin. Ya kalau kan mau tahu ulun, yang penting ini dalilnya. Ya kan ada dalilnya, wa man tabi'ani fa innahu minni. Jadi pian. Nah, makanya orang kan ngerti kalau mangan pokula kalau Rasulullah ada apa ngerti juga. Kalau enggak pokula berdaan nih, kenapa dia pokula kan ngompatin Nabi. Nah, kadang ngompatin Nabi, itu kalau pokula tuh. Tapi bila durian julak berbuah hanya pokula. Bila nak ada berbuah, hampirnya julak. Ini bilanya berbuah duriannya julak. Bilanya ada berbuah, hampir julak. Bilanya kesulitan hanya bagi Rasulullah. Mulanya sudah lainnya kali lagi Rasulullah. Nah ini masalah ini. Oleh karena itu al-alim adalah guru kita, guru Zaini bin Abdul Ghani. Lihat riwayatnya, Masya Allah, mulai halus sidin dididik sudah sampai berapa? Sampai sidin melatih menanamkan kerinduan kepada Rasulullah. Itu batin ingatan luka kepada Rasulullah selama 32 tahun bertanya. Ayo, kayak apa lagi? Biar terserah aja, menurut memadakan pasti
guru Zaini itu adalah keluarga dekatnya Rasulullah. Biar Habib protes, kamu harus tahu juga. Habib protes itu terserah dia. Kenapa? Karena itu boleh bisa diberikan rumah. Kebujuran itu. Jadi Habib Pasuruan, saya akan diberikan oleh Allah karunia luar biasa. Dia Hasan bingung juga kayak apa yang diberikan karunia oleh Allah. Kadang-kadang diberikan oleh Allah kelebihan luar biasa, melebihi zuriat Rasulullah. Ini melebihi. Nah, kenapa? Itu faktor. Jadi kita pun bisa tak Allah memberi itu kepada kita, belum menyatakan bisa Bapak Ibu. Ya tergantung kitanya. Mau atau kita apa tidak? Mau kita kada mau, ya sudah, ya kada mungkin lah. Kan tergantung kitanya. Apa dari sini? Waman asoni, siapa nang asoni? Nah ini asoni ini maksiat kepadaku. Bisa juga diartikan kalinya donaku. Bisa juga kalau mau mengumpati aku, iya kan? Itu dah. Kalau mengumpati, kan ada mentamat sembahyang. Berarti kan mengumpati Nabi itu. Karena Nabi itu sembahyang terus. Iya kan? Kita kalau mau bersedekah, sementara Nabi bersedekah, iya kan? Nah, sementara kalau banyak kan? Sementara sidin melihat nang juri di jalan, sidin ambil dibuang. Nah, pada itu, kalau kita nih melihat ada pakmu di jalan, ya stoplah kita ambil. Mungkin kok ini kasihan nih, orang nih ban sebelah motornya dua pakmu ini bocor nih. Rasulullah aja Abdulina ada di jalan sedang ambil dibuang. Nah, jadi biar ketika mengambil itu, oh ingat Rasulullah, nah ini namanya ittisal. Ini ingat Rasul. Nah, bilanya ittisal bakulah tuh dia. Bilanya kada ittisal, baru kada tahu. Kada bakulah tak. Kada bingung, ya kan gitu. Nah, gitu aja. Wah ini kena habaib banyak marah lawan dulu nih. Ada tahu belum? Kan bapak ada di belakang dulu. Nama Jawa Pekan. Ini apa itu? Ini amun jelok nangannya ada Habib Abdullah membantu ulun. Amun jadi sari ulun, ini ulun dasarnya. Ulun kan ulun badai apa? Baca. Disekali guru saya pujian mana lagi bacanya itu kada ada aja. Hanya ada bacanya kan berdusta kopi ini. Foto kopi kita aniaya ya. Iya lah. Ulun kan bacakan aja. Nah, fa innaka ghafurur rahim. Nah, amannya pian ada di sini Allah mampuni aja kekeliruan mudah. Nah, amannya Tuhan mampuni kekeliruan ini kapan balik kemana? Ya balik kepada Rasulullah. Ini kalian juga tahu kita banyak sudah mendengar peristiwa Isra dan Mi'raj di bulan Rajab ini bahwa penyelamat kita ini Rasulullah. Di dunia Rasulullah menyelamatkan kita, di akhirat pun Rasulullah juga menyelamatkan kita. Dan wa qalallahu ta'ala hikayatan ala lisani Isa. Ada dari sini juga ungkapan Allah sendiri apa nih hikayat cerita dari lisan Nabiullah Isa alaihissalam apa in tu'adzibhum fa innahum ibadun. Amun pian mengajab sidin-sidin ini nah amun pian ya Allah mengajab orang loknanga fa innahum ibadun karena orang loknanga itu hamba pian juga ya kan dia artinya punya Tuhan ini ujar lisan bisa. Artinya mungkin mengajab mereka itu kan ya kita jadi gua menurut kebujuran lok nanga jadi dulu lok nanga yang mereka ini padahal kalau lok nanga aja mana sama Lindia, Andilia pokoknya orang Indonesia bukan Indonesia aja orang Makkah ya dua Madinah ya dua ya kan itu loh apa into adibhum fa innahum ibadun mungkin mengajab mereka ya Allah fa innahum ibadu. Sidin itu hamba pian juga. Tapi wa in taghfir lahum, aman pian mengampuninya, fa innaka antal azizul hakim. Pian mengampuninya, nah itulah pian antal azizul hakim yang maha
bijaksana. Kan jadi Allah ini maampun aja kekeliruan kita. Jadi kalau kita salah minta ampun, diampun oleh Allah. Ya kan? Ini dalilnya ini wa ma yu'adzibuhum wa anta fihim. Allah tidak mengajak kita ini wa anta fihim, kalau engkau ya Rasulullah hadir di dalamnya. Ini kayak malam hari ini. Ini insya Allah dia sementara malam ini kita diajak ya. Ulur mau membuktikan. Sementara ada di sini kita diajak, malah dapat rahmat ya. Contohnya aku dapat nasi bungkus itu rahmat. Nah, nasi bungkus itu rahmat Allah. Kan gitu loh. Ya alhamdulillah. Nah, ya barokah mahal itu sekumpul hujan dua kada turun gitu. Mana hujan mendadak, ya paling yang di luar itu alhamdulillah, yang di dalam kada. Tapi ini benar. Karena itulah kita melihat bahwa kayak apa fungsinya Rasulullah itu. Makanya banyak ulun ceritakan bahwa manita sallallahu Rasulullah wajada hidayatan. Jadi apa yang terhubung batinnya Rasulullah wajada hidayatan, dapat di hidayah. Sampai Nabi mengajari niatnya akal tu hajatamal hidayatan li. Dari makan kurma ini hidayatan li, menjadi hidayah. Kurma bisa jadi hidayah Bapak Ibu. Kenapa jadi hidayah? Karena kurma itu ada asrar Rasulullah di dalamnya. Kan kayak gitu. Kenapa jadi tamar aja ada anggur? Kenapa ada dan ini ikan jeruk kenapa gitu lah. Karena di sana makanan orang itu kan kurma, nonton banyak kurma. Jadi Nabi mengatakan, nah sekarang pian aja bisa-bisa. Makanya di dalam kitab Ma'ani dan Bayan, orang belajar ilmu mantik itu ada persamaan. Kalau kurma itu berupa makanan, anggur juga berupa makanan. Enggak, kelengkeng juga berupa makanan. Nah jadi kawan akal tuh kelengkeng hidayah tadi, dan melihat karena itu adalah asrar Rasulullah. Nah dia yang di dalamnya ada asrar Rasulullah. Bilanya ada Rasulullah, dan inilah yang menghantarkan kita untuk mendapatkan hidayah. Nah, apalagi dari sini Allah Taala hikayatan ala lisanin Nuh. Nah cerita ini keluar dari lisannya Nabilah Nuh. Apa? Rabbi la tazal alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, mudah-mudahan. Nah, apa dia sedih? Paropa ayadaihi, sedih mengangkat kedua tangannya. Qala Allahumma ummati ummati. Jadi berdoakan, ya Allah, kayak apa umatku ini, kayak apa umatku ini. Wabaka, menangislah Nabi Nuh alaihissalam. Faqala ya Jibril, Jibril, idhab ila Muhammad. Nabi Nuh menangis Bapak Ibu. Kenapa jadi menangis? Ini memikirkan umatnya. Ummati, ummati. Lalu Allah berfirman, ya Jibril, idhab ila Muhammad. Jibril, lebih pergi kepada Muhammad. Kepada Nabi kita maksudnya. Apa? Wa rabbuka a'lamu, Tuhanmu lebih tahu. Apa? Pasalku ma yabkika. Kebaikan takut ni kenapa? Kenapa kamu menangis tuh? Jadi kenapa? Jadi ikan menangis no? Apa? Fa'atahu Jibril, maka Jibril mendatanginya. Fasa'alahu. Kemudian Nabi Jibril menanya, fa'akhbarahu Rasulullah SAW. Kemudian menyampaikan berita ini kepada Rasulullah. Bima qala, apa yang diucapkan oleh Nabi Nuh. Apa? Fa'akhbara Jibril Rabbahu bima qala. Kemudian Jibril menyampaikan ini kepada Allah. Wa huwa a'lamu, lebih tahu. Apa? Faqala Allah berfirman, ya Jibril, idhab ila Muhammad, pergikan kepada Muhammad. Faqul lahu,
katakan kepada Nabi Muhammad, Fakullahu, katakan kepadanya, kepada Nabi Muhammad apa? Inna sanurdika fi ummatika wala tasu'uka. Jadi kepada Muhammad, aku yang meridai kepada umatmu, wala tasu'uka, dan itu umat tidak akan hina denganmu. Nah, jadi artinya pun kita lawan Rasulullah, Bapak Ibu, kada bakal hina. Artinya kada bakal hina, kada bakal diajak kalau mati. Kan itu aja. Kemana Pak? Ya kepada Nabi kita, boleh. Jadi saya melajari idhab ila Muhammad. Nabi Nuh disuruh boleh ke Nabi Muhammad. Nabi Isa disuruh kepada Nabi Muhammad. Kita panggu pulang Lokman dan sekitarnya kemana? Ya pasti ke Nabi Muhammad juga, boleh. Pintar-pintar aja memahaminya. Kemana? Ke Nabi Muhammad. Ada yang Nabi Muhammad kemana ya? Ke Guru Hambil gitu. Tidak ada orang bongol di Guru Hambil benar ya kita. Iya, disuruh ke Nabi Muhammad. Jadi itu Bahman kayaknya tuh kepada Muhammad. Nabi Muhammad makamnya dia sini di Madinah. Sedangkan kita berdiam di Loknang kayak apa? Iya, orangnya. Ya, iya, Nabi itu. Ini belum ada kan? Nabi tidak memiliki mau kadang nyolong nangas. Mau lah, tinggal biar aja, bisa-bisa nanya. Itu nang sarang walet itu kan dikiau pakai alat datangnya dulu kan, kayak kan? Ini sama suaranya. Nah, suaranya itu memorinya bubut, nanti kan datang. Belum bubut tuh buat. Bila memorinya Tio bunyinya. Jadi kalau memori kita itu Rasulullah, itu Rasulullah pernah datang. Jadi, nah di guru sini belajarlah ikam suara Rasulullah. Kan dulu ingat mana nih, belajar ikam suara Rasulullah. Nah, kayak aku pulang ya suara Rasulullah. Ya. Habib Ali bin Muhammad bin Husain sudah belajar panggilan suara Rasulullah. Ya Sayyidah Sadati ya Balhima ya man ala ya man ala ya man ala ruslil kirami taqaddama. Salah satu manggilnya ya pada itu lakas syafaah dan ada kalau tadi asik ya Rasulullah ya Allah lakas syafaah biar memberikan syafaat. Nah itu panggilan boy, alat panggil kita memanggil Rasulullah. Lawan bahasa Arab aja kamu memanggil Rasulullah. Lawan bahasa kita juga bisa, bahasa Kian juga bisa, bahasa Kalua bisa, bahasa Bugis bisa. Bahkan dia mengiau Rasulullah bahasa Kalua, sini tidak paham bahasa Kalua. Dengan hal bahasa Kalua, bukan bahasa Kalua, bahasa mana ini? Rasulullah itu bahasa apapun Bu, mengerti Bu. Mau memanggil nama Rasulullah itu lengkap tak ada paham sih. Makanya orang Bugis itu kalau memanggil Nabi Muhammad kalau kata lengkap tapi paham Nabi. Karena banyak lidahnya salah kan? Salah kan? Itu jadi Muhammad As'ad lahir di Mekah, orang Bugis besar di Mekah, alim di Mekah, mulitlah ke Bardo itu pokoknya Sulawesi Selatan masih itu Kampung Kuitan sedih. Itulah sini mengajar sampai Julun Abkai Jambok Dali Muridin Syekh Jawud yang berdiri Pondok Hasan Yasrib di Sopeng itu Muridin.
Imam Lapio murid sini Kiai Haji Abdul Malik yang bermakam di Belawa itu boleh baca manakibnya yang sidin mimpi Rasulullah dan aku datang di Rasulullah. Haji Abdul Malik di mana bu? Di Belawa. Udah dia dah pulang sana. Ini kalau ketika bila ada mendengar di mana beli apalagi ada manakibnya, perlu upayakan Anda menemui mana ya minimal kubur sini. Amun nang itu temui mana itu adalah kita berharap apa bu? Karena di situ banyak asal Rasulullah. Nah kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan kita kalau apa jadi sanur dikapi ummatika. Nah bukan maridai asal umat itu lawan Rasulullah. Kan itu dibuat pokoknya kan kayak pajangannya lawan Rasulullah itu ya. Makanya dimana kan orang tadi ulang semingguannya berputar-putar di sini. Pokoknya kita lawan Rasulullah itu kemana aja. Ini guring lawan Rasulullah. Ini apalagi makan lawan Rasulullah. Pulang ke pasar lawan Rasulullah. Ini apalagi hendak begini, hendak begini, hendak begini lawan Rasulullah juga. Apa duanya? Kan gitu kan. Jadi kadang-kadang maka itu setiap saat itu selalu lawan Rasulullah. Ada orang-orang yang benar Allah. Di mana bu? Di ingatan kita. Nah ingatan kita ini lawan Rasulullah. Hati kita juga lawan Rasulullah. Makanya bu, guru ini sudah melajari hendak duduk aja sudah berniat nawaitul julus ma'akum ya Rasulullah. Ya ulun duduk anak lawan kian ya Rasulullah. Mana duduk lawan Rasulullah pasti ketika itu datang rahmat Allah. Hanya itu di bawah sana. Ya kalau orang masuk surga itu kita tinggal hijau. Ya, karena masuk surga itu kan lebih nanti. Ini masuk neraka, anak masuk neraka juga lebih nanti. Ini semuanya mudah aja. Nak masuk surga mudah, nak masuk neraka juga mudah. Kan ada nangalihnya juga. Ini nangalihnya kan jadi duit. Ya kamu sebenarnya kan nangalih. Kalau kita jadi coba dulu. Amun orang itu lagi malam tadi ulun di majelis. Sudah apa dulu? Siapa yang tahu gurunya Nabi Musa, lawan tahu nama kuitannya guru Nabi Musa, dan tahu nama lakop itu gelar, dan nama kunyahnya tahu, ada yang masuk ke surga. Nah, julur malam tadi kayaknya aja minggu depan julur kita cari julur. Ngarannya sekalinya siapa bu? Balnya Ibnu Malkan. Ini Balnya Ibnu Malkan. Anunya lakop sidin Khadir. Ini malakop sidin Khadir. Kunyah sidin Abbas Al-Abbas. Nah tahun yang itu aja kan dimasukkan ke surga dan mulainya kan. Ya dia adanya nyaman aja masuk surga atau bukan lagi. Kenapa? Karena Nabi Khaidir lawan Rasulullah. Nama lagi siapa nih? Nama lagi Nabi Musa siapa bu? Nabi Khaidir. Kan awal-awal kan Nabi Khaidir kan tapi menurut itu aja sih. Akhir-akhirnya 42. Syekhuna Khalil Bangkalan bu Kaji Muhammad Kaji As'ad Samsul Arifin lalu umpat di pondoknya Syekhuna Bangkalan ujar kayak As'ad ini waktu itu belum kayak dan kita nyata As'ad Samsul Arifin kayak jadi As'ad Samsul Arifin menemui Syekh Khalil Bangkalan. Ya Syekh Khalil Bangkalan kira-kira menghadap alim lakas itu kayak apa ya? Supaya alim tetap itu kayak apa?
Hujan sekarang kali Bangkala. Oh, gampang ikan. Gampang. Ikan di pondok pasarannya 4 tahun. 4 tahun aja di pesantren ini. Kemudian umpati aturan pondok ini dan ikan jangan kulit selama 4 tahun. Ikan contoh 4 tahun tuh alim ganal. Amway, nih, amun kita madahin ng 4 tahun nih, alim kali kita, lalu sudah ceritanya berkasih berikan yang saat ini juga misalnya peluang kalau sudah hampir 4 tahun, kalau ada bayangan jadi ulama ini, bayangan alim tuh kalau ada, apalagi jadi ulama besar, lalu menemuilah sama ya sama Khalil, ini sudah hampir 4 tahun dulu nih. Bayangan ulun alim ini nggak ada mau jadian 4 tahun kan? Oh jadi saja sudah ikan nih malam ini itu ikan guring di musola tuh. Guring di musola tuh malam ini. Ayah emang mati begitu orang musola pian. Bermimpi ditemui Nabi Khidir. Bermimpi ditemui Nabi Khidir kemudian diajari oleh Nabi Khidir dalam waktu guring. Waktu itu dia jadi begitu. Begitu pian bangun, wah merasa senang dia tadi. Belajar Khidir, datanglah Hasan Khalil Bangkala. Apa yang mana? Ujar Bangkala, ikan cukup 4 tahun dah berikan ikan. Karena ikan kena jadi ulama besar. Betul sampai menjadi aulia. Menjadi aulia. Nang julung kesana dibawakan tadi, Sidin ketika apa nih di rumah itu sudah rempah masaki, kemudian itu sapi sembelih itu kan Allah ceritakan di program malam Kamis yang lalu. Kenapa kok bingung orang nih, ada apa sih ini, menyuruh dimasaki rempah, nyuruh disembelih sapi, ada apa, ada tamu apa, ada tahu juga. Sekalinya sudah disembelih, sorenya meninggal bini Sidin. Nih, nah obatnya bini Sidin meninggal. Sekalinya Sidin pulang senang bini meninggal. Inggris, mana orang kan kematian bini ini kan sedih loh. Ada ini senang. Wah ini bingung dulu namanya. Nah jangan-jangan Sidinnya jadi senang ini loh pada lakas mati ini berganti pulang lahannya ya. Ya kalau laki itu sambil mengubulatkan mata tuh kiri kanan aja boleh lihat kalau gantinya gitu. Kayak gitu bu ya itu lelaki bu ya. Laki mana bu? Ya lelaki lu mana lah itu kalau lebih gitu. Wah jangan lu katanya lu mana aja di mana-mana orang lebih aja. Padahal jurang nang Tuhan itu sudah tahu. Wa man nu'ammirhu nakishu. Kalau semakin Tuhan itu semakin dikurangi. Nang guring dikurangi, makan dikurangi. Tapi dulu semakin Tuhan ada yang kali dikurangi. Apanya gurunya? Anak begini. Semakin Tuhan semakin kuat begininya. Iya boy. Nah bu, masya Allah. Apa pun minta dikasih diberikan Tuhan kisah Allah ya Bapak Ibu. 4 tahun dibimbing oleh jadi sahabat Syekhana Khalil Bangkala. Syekhana Khalil Bangkala dibimbing oleh anaknya Datuk Lampayat berbuat di Mekah. Ilmu apapun yang diajari, nah ilmu ini nama zaman Nabi wa man tabi'ani fa innahu minni. Nah itu kuat ini. Ini ulun apa tadi ini? Kita makan nihaya, ulun buka, bahkan ini kita ulun nang bisa sebutin hadis ini bacakan ke buku ya yang menyebutnya ini. Halnya kabar bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan bi hudurir ruhikum ya ruhal alim wa alama yusuf bin Ismail an-Nabhani fi qulubina bi ja'ulumikum wa anwarikum wa asrarikum wa bi karamatikum. Allah yazidana al-ulum bil ilmi syari'ati wal haqiqati wal ma'arif wal anwar wal asrar wa bi sirrikum wa bi sirri suratul Fatihah. Tabarukan kita dalam kitab Jami'u Karamatil Awliya halaman 20. Karena ada di kitabnya buka ya lagi dilihat halaman 20. Apa jadi sini? Fa'alimna, kami tahu
annan nabiyya, bahwasanya nabi itu yajibu alaihi idharu da'wan nubuwah. Kalau yang para nabi-nabi itu wajib menyampaikan secara terang-terangan tentang dakwah, yang menyampaikan wahyu Allah sebagai nabi utusan Allah. Wal waliyyu la yajuzu lahu da'wal wilayah, tapi seorang aulia kada harus menyatakan dirinya wali, kada harusnya menyampaikan tentang dirinya itu aulia. Bahkan yang banyak wali itu adalah menyembunyikan dirinya. Gitu. Ada berapa banyak yang diungkap oleh Kiai Hamid Pasuruan, yang orang kada tahu Sidin wali, ternyata Sidin aulia. Ini siapa yang membukanya? Kiai Hamid Pasuruan. Karena Sidin dibukakan oleh Allah, nang la ya'riful wali illal wali. Gitu. Cuma sayangnya belum ada ketika hidup itu Kiai Hamid Pasuruan memudahkan ada wali di Loknanga. Belum ada, jangan belum cari, belum ada waktu itu. Waktu walau pun ngerti ulang. Jadi banyak ada dicari. Itu Kiai Hamid bu, masya Allah, wani membuka itu. Nah, wadhaharal farqu ammal ladina qalu, adapun orang-orang yang mengatakan yajuzu lil wali da'wal wilayah. Ada juga yang mengatakan boleh aja seorang wali itu mengatakan dirinya menceritakan tentang wali, boleh aja. Faqad zakarul farqa bainal mu'jizati wal karamati min wujuhin. Tapi tentu ada perbedaan antara mukjizat dan karamah. Kalau mukjizat itu pasti lawan para nabi, para nabi dan rasul. Kalau nang lawan wali-wali ngarannya karamah. Tetapi sebetulnya karamah itu isinya mukjizat Rasulullah. Karamah itu isinya mukjizat Rasulullah, dan mukjizat Rasulullah itu isinya kudrat dan iradat Allah. Tadi itu kalau ada apa jadi bu? Ini modelnya kayak gitu. Al-awwalu anna zuhural fi'lil khariqi lil adati, bahwasanya nampak bagi orang aulia itu adalah khariqul adat, menyalahi kebiasaan. Itu aja bu. Dia tahu kalau anaknya cucunya Habib Abu Bakar Gresik, sekar dulu ngarannya, tapi orangnya ya kayak gitu ya dua. Pependera paling dua sakata. Ada seseorang bu kakinya di rumah sakit nang apa nih, alat-alat yang di hidung, yang di apa itu sudah, lalu kada sadar bu. Jadi orangnya ini kalau menurut dokter ini tinggal menunggu ajal. Menunggu ajal nasab. Ya. Lalu nang ini biar ada yang itu pintar datang semui Habib Ja'far, Habib An-Sekap lah. Tujuhnya Habib Abu Bakar Sekap. Temui diceritakan ini. Sekalinya Sidin mau dibawa ke rumah sakit. Mau ke rumah sakit. Masuk ke rumah sakit, masuk rumah sakit, datang ke rumah sakit, langsung dia nang impos nang apa tuh dicabut di sini, ini nang ada di hidung nang alat-alat tuh dicabut di sini. Begitu dicabut sini, kada tahu dijapai sini aja dia langsung buka mata begitu. Lima muka-muka sadar bangun begitu. Padahal dokter sudah memprediksi tinggal menunggu aja. Coba ini luar biasa, Allah menampakkan karomahnya kepada orang-orang yang soleh. Kayak gitu. Itu Habib Dr. As-Sekap.
nih berpota asal ke. Ujar waktu itu Bu Ai ada nih tukang beca. Becanya itu pakai di pinggir jalan, orangnya duduk aja di beca tuh. Nah, duduk melamun. Karena kalau duduk melamun, ya paham aja lah kalau melamun tuh. Ini berdebit kan ada, ini malam dijamin nih di rumah nih kayak apa? Ini penumpang kadada, ngomong ya boy. Rupanya ya boy semalaman ini terpikirnya. Udah hatinya ada Habib Bakar Sekafnya. Sekalinya muncul sedihnya. Begitu muncul, bangun. Apa ya? Naik sedihnya turun, Habib Bakarnya Segaf itu duduk di atas becanya. Apa dia bakar? Ya, bocah ibu ya. Dalam. Mau kemana ya? Sedih bawa. Pokoknya sampai situ. Maka lagi menunjuk saya ke sana. Jalan. Habis itu suruh sini mau balik. Mau balik pulang, balik, sekali balik bu, tengah jalan, aduh nyetok. Setelah nyetok itu, habis nyetok, orang itu dia memberi duit amplop, beri amplop, maka amplopnya tebal amplop. Pada tahu tuh ribuan isinya, nggak tahunya tebal nggak, pokoknya tebal lah gitu. Sekalinya, kayak kalian ambil karena ada Habib Bakar di dalam membaca itu. Dikira usulan itu balik. Habib maksudnya Bakar ambil aja. Begitu dia sudah pak dia ambilnya, kalau suruh Bakar sudah begitu jalan stop dia Habib Bakar turun tidak berjalan sendirinya. Dapat duit. Coba pikirkan ini melamun. Tapi melamunnya rupanya muncul ingatannya kepada orang soleh melawan Rasulullah. Dimudahkan oleh Allah. Jadi ini, jadi biar tuh kira isok melamun lagi banyak-banyak. Melamunnya tapi kemana? Kalau tahu loh ini anak melamun ke guru Zaini meninggal presidennya, ya bu. Tapi yang meninggalkan ide presiden itu hayyan karena mayitan sawapun. Ini orang soleh itu bu emang hidup atau meninggal sama. Nah biar aja bisa lagi. Nah maka dari guru Zaini itu banyak sidin bisa mengantari duit padahal sidinnya sudah 18 tahun meninggal. Tapi bisa mengantari duit bu. Ayo abang hidang di mana kan? Tapi lah karena guru abah guru kumpul, ulunnya hendak tahu sambul guru itu dong duitnya. Nah, sekalinya malam, tangan lu duit, tangan siapa nggak tahu. Ternyata abah guru. Jadi, ya bisa lah menurut ulun. Hanya orang soleh ini kayak gitu lebih. Apalagi nih. Summa ini karena hadal fi'la bidu'ain nubuwati dallun ala kaunihi sadiqan. Ini biar nonggawiannya orang-orang soleh itu menunjukkan, itu menjadi dalil bahwa orang soleh itu benar. Kenapa benarnya? Karena lawan Rasulullah bidakwat nubuwah. Nah, kawan Rasulullah wa bihadat tariq nang cara kayak ini wa bihadat tariqi cara nang kayak ini Bapak Ibu la yakunu dhuhur karamah alal awliya ta'nan fi mu'jizatil anbiya alaihi salatu wassalam. Karena orang yang awliya ini dinampakkan mukjizat Rasulullah dengan sidiknya. Jadi yang dinampakkan itu mukjizat Rasulullah. Ulun masih ingat bukan guru Zaini Madahi kemampuannya ketika ketemu orang ahli, orang soleh. Nah, ikam lihat itu mukjizat Rasulullah itu ada di dalam situ. Di mukjizat Rasulullah yang ada lawan. Nah, itu tuh ini Madahi. Jadi nanti lihat mau
izatnya. Kenapa Bu? Karena yang bisa merubah kondisi itu adalah mukjizat Rasul. Nah, begitu. Jadi kondisi apapun bisa berubah mukjizat Rasulullah, karena isi mukjizat Rasulullah itu adalah kudrat dan iradah Allah. Nah, mudah-mudahan ini yang kita barukan kita dalam kitab Jami' Al-Quran. Sebutnya lagi Bapak Ibu, ada sebanyak 10 menit lah Bu. Enak salah itu Bu. Yang pian cukup tahan sampai jam 3, ayo Bu. Tapi pian aja nak jam 3 dulu Bu. Sudah halaman 198, kira kalau Nabi ada kitabnya itu adalah Risalah Ubudiyah Bistikroki wal Pana min Anwaril Muhammadiyah. Ini halaman 198. Hikmah berwasilah kepada nur Nabi kita Muhammad SAW. Pana dan istighraq pada nur Nabi Muhammad adalah jalan para wali dan orang-orang muqarrabin yang mempunyai ma'unah dan karomah di dunia dan di akhirat. Hikmah berwasilah dengan jalan rahmat antara lain. Jadi amaliyah orang wali itu wasilah kepada Nabi kita. Nah, lalu ada pertanyaan, itu kan gawian orang wali, kita ini lain wali. Memang kita mau 42 lah dia gawian wali, kan gawian kita itu. Nah, kayak gitu. Jawabannya terserah pian. Jawabannya terserah pian. Padahal artinya pekerjaan wali itu baik, namun sejauh kita bisa mengikutinya, mengumpatinya, kenapa tidak? Bu ya. Nah, tapi terjadi dalil banyak dia. Nah, ini kadang-kadang banyak juga nama ada itu kadang-kadang guru juga. Tetapi guru-guruan loh. Ya kalau nanti umpat aja jalan bagus kumpul aja sudah. Umpat dia aja orang soleh. Orang soleh itu aulia, nampak sih. Kalau gawian itu bagus, ya ikut kita. Coba lihat ya orang yang mengikuti apa yang diberikan Tuhan karena dia. Nah, jadi kemudian itu kan. Jadi jangan tapi terlalu dan mencari dalil terlalu banyak. Nah, ya ini orang semakin pintar tapi tak tahu apa yang satu, dekat dirinya pada hakikat dengan Allah dan dekat dengan Rasulnya. Jadi kalau orang berwasilah kepada nur Nabi kita, berarti orang itu akan dekat kepada Allah dan dekat juga kepada Rasulullah. Karena nur Nabi kita Muhammad pertama kali dijadikan Allah sebelum ada yang lainnya. Jadi sebelum ada bumi dan langit dan yang lainnya, nur Nabi kita dulu dijadikan oleh Allah, diciptakan oleh Allah. Artinya nur Nabi Muhammad saja awalnya dengan Allah, dekat nur Muhammad dengan tidak terbimbing dan tidak ada jarak, serta lebih dekat nur Nabi Muhammad dari orang-orang mata, ya orang-orang mata. Nah, lebih dekat itu dan dari orang leher. Jadi paling dekat itu lawan Allah. Nah, yang kedua, Allah memandang nur Nabi kita dengan pandangan ridho dan rahmat. Nah, jadi menurut Allah kita nih melihat diri kita nih, hakikat ruh dan dasar kita nur Nabi kita Muhammad, maka Allah memandangnya itu dengan ridho dan rahmat dunia dan akhirat. Jadi Allah memandang ridho dunia dan akhirat. Bila Allah memandang kita dengan ridhonya, dengan rahmatnya, pasti selamat tidak ada. Dunianya selamat, akhiratnya selamat. Itu aja modalnya tuh. Nah, yang ketiga, memperoleh sinaran kerasulan Nabi Muhammad. Jadi sinaran itu artinya dapat nur. Bila dapat nur Nabi kita Muhammad, berarti hati kita selalu dengan nur Nabi kita. Disebutlah asrar Rasulullah.
berarti itu hidayah. Bilanya itu hidayah, berarti kita kada bakal sesat, kada bakal salah jalan. Itu aja Bu. Karena jalan yang paling lurus itu adalah jalan Nabi kita. Nang ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah jalan yang lurus. Jalan siapa? Ya jalan Nabi kita. Tapi apa? Alladzina an'amta alaihim. Itu nang sudah diberi Allah nikmat. Itu orang nang mengumpati jalan Rasulullah. Nang sahirnya salaku fi manhajin nabawi bi rasulillah wal balawi. Nah kan itu. Jadi orang-orang itu salaku fi manhajin nabawi, berjalan mengikuti Rasulullah. Tuh ya. Nah keempat, pada jalan yang sempurna, selamat dan dalam suatu yang sebenarnya. Nah jadi selamat ya, lawan itu sudah jalan yang benar. Yang kelima, tidak bersifat itu dari segala bentuk kesyirikan. Jadi selamat kita dari bentuk kesyirikan. Makanya karena kita kalau melihat kan ada dua nih, la maujuda illallah. Ada yang maujud kepada Allah. Melihat lampu Allah mati syiriknya, jadi salah buat. Kemudian melihat lampu Allah salah itu. Melihat mic Allah salah tuh Bu. Melihatnya apa nih kameranya Allah salah. Nang la maujuda illallah, la maujuda illa nurullah. Jadi kadang ada kecuali ketika dia ada nurullah, nurnya Allah. Nur Allah itu menjadikan Allah nur Rasulullah. Nah jadi melihat nur Rasulullah itu makanya sih jauh dari kesyirikan. Nah itu sudah aman kan? Nah keenam, amal dari nur Nabi Muhammad diterima dengan ridho dan rahmat Allah. Diterima Allah dengan ridho dan rahmatnya. Makanya ujar guru ini mereka hendak sembahyang itu sebelum usolli yang munculkanlah Rasulullah dulu. Kayak apa mau munculkan? Ya Rasulullah, orang nak sembahyang subuh nanti 3 rakaat. Sudah biasa subuh 3 rakaat. Tapi jangan ulang kawan ulang yang tadi umrah. Kok di Madinah sembahyang subuhnya 3 rakaat? Berapa 3 rakaat? Sekalinya orang pakai sujud sejadah, boleh makan di subuh Jumat. Sekali sidinnya, coba ada pernah buat sujud sejadah di Indonesia. Padahal 3 rakaat subuh. Ada suah 4 sujud sejadah. Ini Allah nak umrah tadi kan? Kenapa dia lah? Oh itu sujud sejadahnya awal yang 3 rakaat mana itu? Oh iya kan aku lah pernah 4 banyak sebenarnya. Kalau berbelah ini, ya lah itu. Nah jadi dimunculkan itu betul. Ya Rasulullah, Allah sembahyang zuhur 4 rakaat. Nampian malah jadinya. Apalagi kalau sudah Allahu Akbar. Ingatkannya Rasulullah baca doa iftitahnya. Baca doa iftitah. Tonton doa iftitah Rasulullah baca Fatihahnya, baca Fatihah. Lima tonton Fatihah Rasulullah baca ayatnya, baca doa Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Baca makmum ini panjang banget. Ini panjang berkulikannya ini makmum kepanjangan Yasin. Sekalinya makmum memberikan. Sekalinya sini Yasin, Allahu Akbar, Yasin Allahu Akbar. Ujung-ujungnya ambil sendirinya, kan boleh dong? Boleh, ya boleh ya, itu apa ya? Berarti kita sadar anak ini begini, coba ini kan? Bila kena pian-pian jadi makmum di penang di muka, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Ini gara-gara mendengar pengajian malam ini, Artinya, nah, ini bro. Ulang ke boleh tidak mana itu? Apa yang ulang itu? Allahu Akbar. Rasulullah baca Subhan Rabbil Azimi wa bihamdihi 3 kali nih.
Sami Allahu liman hamidah. Nah, Rasulullah baca pula Rabbana lakal hamd. Sujud bro, membaca pulang Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Nah, Rasulullah baca ini 3 kali. Bangun pulang, nah baca pulang antara 2 sujud, nah sampai Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Rasulullah berdoa karena Assalamualaikum warahmatullahi. Nah tinggal di mana ke kiri, ha? Tapi menurut pikir Assalamualaikum warahmatullahi, sekalinya tak antuk. Jangan lagi ke kiri, boleh sudah cukup begitu aja. Takut aja guru pikir, takut guru mau dia, ini kan artinya ingin nak menghantarkan kita lawan Rasulullah. Itulah disebut dengan ittisal. Ini kewiannya orang soleh. Malah jadi kita sebetulnya ngalikah hatimu ngomongin ini karena ngalih itu masih dalam tahuan aja kita udah ngalih. Cuma kadang-kadang cuma kada ingat benar. Ininya mana sudah kada ingat nih ngalih. Ini nggak boleh. Anu yang ahli kata menggawe gitu, dia bilang ada doanya supaya orang menggawe apa Allahumma paksa. Doanya Allahumma paksa. Namun dia kata dia paksa, malah tahu paksa apa bu? Paksa ini. Tapi berdoa kepada Allah bu. Ya dia berhendak memaksa, mengenal dasar kata ingat. Mana tahu dia apa ini? Kenapa aku jadi kata ingat? Nah ingat tu kok. Nah, orang-orang soleh makanya kayak apa cerita Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Lau ahjabani Rasulullah atau pertanyaannya amun sekejap di maka aku lupa lawan Rasulullah ada tunap sebagai iman. Aku nyatakan diriku bukan orang yang beriman. Nah itu cocok karena ada kepala bayar dalam kitab Tuhfatul Rajulin buku halaman 4 ya sini al-imanu tasdiqu nabiyina Muhammad SAW wabi jadi imeja. Nah nalarnya iman itu ada ittisal tasdik hati kita luar Rasulullah maunya ada iman. Makanya pantas kalau dari Nabi kadang-kadang pagi iman bertambah ya. Pada waktu pagi yazidul iman bertambah. Bilanya ada sore, bayang poso iman, berkurang pulang imannya lah. Ini kita nih buat bilanya berduit banyak, bagus iman kita. Bilanya sudah tapi berduit, rusak iman kita. Kenapa? Pusat. Bila pusat kok menurut kurang. Allah ni kada akil juwanya, Allah kada akil. Kenapa? Kan gara-gara berduit. Makanya berpikir bagus berduit juga berada. Ya bu ya. Bagus berduit berada. Supaya apa? Supaya iman kita balik. Ini. Tapi kadang ada juga orang tua ibu juga nggak diingat orangnya minta kepepet hanya ingat kepada Rasulullah. Bilanya kada kepepet ada ingat. Ya kan. Oleh karena itu kita belajar dengan orang-orang yang soleh, mudah-mudahan sepanjang waktu dan lihat kita supaya apa? Di mana kita lihat itu semuanya terdapat asrar Rasulullah. Nah mudah-mudahan wala hadirin yang sama wa ibadah solehun bisa Nabi wa ala nabi wa bihi salatul fatihah.